Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Utin Fatma. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Aku harap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya, selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Jika mendapatkan soal seperti ini, maka kita bisa mengerjakannya dengan faktorisasi bentuk aljabar agar lebih efektif waktu pengerjaannya. Jadi kita umpamakan di pembilang dan penyebutnya, kebetulan ini polanya sama ya teman-teman. Jadi kita misalkan A plus B dan A min B, begitu juga di penyebutnya. Sehingga didapatlah pola di faktorisasi bentuk aljabar tipe yang D ya teman-teman di sini. Berarti A ditambah B dengan dikali A min B itu sama aja dengan A kuadrat min B kuadrat, sehingga didapatlah pola seperti ini. Dan bentuk akar dengan pangkat 2 itu bisa kita coret. Oke, kita coret. Jadi didapatlah 2021 dikurang 2019 itu 2, 2020 dikurang 2018 itu 2. Oke, sehingga 2 bagi 2 adalah 1. Jawabannya adalah yang B. Yeay. Selanjutnya, untuk tipe soal seperti ini juga dikerjakan dengan faktorisasi aljabar supaya lebih efektif waktunya ya teman-teman. Kita umpamakan 324 itu X, 320 itu Y. Oke, sehingga didapatlah untuk 324 kali 320 itu kan 2 kali. Berarti min 2 X kali Y plus Y kuadrat. Nah, kita lihat di sini, ini di bentuk faktorisasi bentuk aljabar di sini adalah pola yang C ya teman-teman. Sehingga X kuadrat min 2XY plus Y kuadrat itu sama saja dengan X min Y kuadrat. Ya teman-teman, sedangkan X-nya itu 324, Y-nya 320, berarti X dikurang Y adalah 4. 4 kuadrat sama dengan 16. Jawabannya adalah yang E. Y. Cara mencari pekerja tambahan ini biasanya dikerjakan pada umumnya itu dengan cara perbandingan berbalik nilai ataupun senilai gitu ya teman-teman. Tetapi kali ini ada cara yang baru di sini dengan disingkat orangnya libur, target kerjanya libur, yaitu O dikali L dibagi T dikurang K dikurang L. Orangnya itu adalah 12 orang, liburnya itu adalah 2 hari, 12 dikali 2 dibagi targetnya itu 25 hari, 25 dikurang kerjanya. Karena memasuki hari ke-16, berarti yang sudah dikerjakan itu selama 15 hari. Berarti 25 kurang 15 kerjanya, dikurang liburnya 2 hari. Didapatlah 12 kali 2, 24, dikurang 25, dikurang 15, 10, dikurang 2, 8. 24 dibagi 8, 3. 3 orang. Jawabannya adalah yang C. Yeay. Selanjutnya menentukan nilai X dan Y apakah kurang dari, lebih dari, ataukah sama dengan. Nah, di sini diketahui P dan Q-nya adalah bilangan positif, sehingga kita misalkan P-nya itu sama dengan 1, Q-nya sama dengan 1. Kita substitusikan ke persamaan, X sama dengan akar dari P ditambah Q, berarti akar dari 1 ditambah 1, didapatlah akar 2. Lalu selanjutnya kita substitusikan ke persamaan Y, yaitu akar P ditambah akar Q, akar P yaitu 1 ditambah akar Q 1, sehingga didapatlah 1 tambah 1 itu 2. Nah, jika kita jabarkan ke dalam bentuk akar, 2 itu sama aja 2 pangkat 2 atau akar 4 ya teman-teman, sehingga didapatlah X itu akar 2, Y akar 4, maka diperoleh X itu kurang dari Y. Jawabannya adalah yang A. Y. Selanjutnya diketahui barisan aritmatika dengan suku ke-5 8 dan suku ke-9 20. Suku ke-12 adalah biasanya dengan soal seperti ini menggunakan rumus UN. Nah, di sini menggunakan cara suku terdekat, ini alternatif jika teman-teman lupa dengan rumus UN. Nah, sebelumnya kita cari bedanya dulu nih dengan suku yang sudah diketahui, yaitu U9 dikurang U5 sama dengan suku ke-9 itu 20, suku ke-5 itu 8. Untuk mendapatkan bedanya ya teman-teman, bedanya U9 dikurang U5 itu berarti 4B, berarti bedanya 4 sama dengan 12. Jadi bedanya didapatlah 3. Nah, selanjutnya kita mencari suku ke-12. Di sini menggunakan suku terdekat. Apakah U5 ataukah U9? Mana nih yang lebih dekat dengan suku ke-12? Suku ke-9 dong ya. U9 ya teman-teman. Berarti kita menggunakan U9 sama dengan 20. Nah, di sini kita tahu bahwa U9 dengan U12 itu berarti naik 3 kali ya teman-teman. Berjarak 3 ya teman-teman. Berarti U12 sama dengan U9 ditambah 3 kali bedanya ya teman-teman, 3 kali beda. Nah,
Sedangkan sudah diketahui itu bedanya 3. Maka diperoleh U9 itu 20 ditambah 3 dikali 3. Sama dengan 20 ditambah 9. Hasilnya adalah 29. Jawabannya yang A. Yeay! Jika mendapatkan soal seperti ini, sebaiknya menggunakan trik pembulatan ya teman-teman. Jangan dihitung manual seperti biasa karena akan memakan waktu yang sangat tidak efektif. Di sini 6,0 kita bulatkan menjadi 6 ya teman-teman. Dan 0,9 karena di belakang koma jika sudah di atas 5 itu kita bulatkan ke atas, sedangkan jika di bawah 5 itu kita bulatkan ke bawah ya teman-teman. Sehingga 0,9 kita bulatkan 1, 2,1 kita bulatkan 2, dan 1,9 kita bulatkan menjadi 2. Sehingga diperolehlah 6 dibagi 3 dikali 2 adalah 2 kali 2, 4. Jadi jawabannya adalah yang mendekati angka 4, yaitu yang C. Yeay! Selanjutnya, dari deret aritmatika diketahui U1 ditambah U3 ditambah U7 ditambah U29 sama dengan 84. Ada 4 suku ya teman-teman. Maka nilai U10 dari deret tersebut adalah 84 dibagi 4 sama dengan 21. Jawabannya yang B. Yeay. Nanti kita lihat penjabarannya ya teman-teman. Dalam suatu deret itu biasanya terdiri atas suku pertama dan bedanya gitu ya teman-teman. U1 ke U3 itu berarti suku pertamanya kan anggap aja kita A ya teman-teman. Lalu 1 ke 3 itu kan bedanya 2 ya teman-teman, 2 beda. Sedangkan U7 itu berarti dari U1 ke U7 itu bedanya 6 beda. Begitu juga dengan suku ke-9 itu berarti dari U1 ke U29 itu berarti bedanya adalah 28. Oke, jika kita jabarkan seperti ini ya teman-teman. Jadi sama aja dengan U10, jawabannya 21 ya teman-teman. Sama seperti dengan cara yang singkat tadi ya teman-teman. Bisa ya? Oke. Jika teman-teman mendapatkan soal seperti ini, yaitu jika mereka bekerja bersama-sama, maka teman-teman bisa menggunakan alternatif cara yang lebih efektif ya teman-teman. Nah, di sini Doni dapat mengecat tembok rumah selama 12 hari, sementara Randy itu selama 6 hari. Maka kita bisa mencarinya dengan 12 dikali 6 dibagi 12 ditambah 6 sama dengan 72 dibagi 18. Itu hasilnya adalah 4 hari. Jawabannya adalah yang B. Yeay. Selanjutnya menentukan nilai X dan Y apakah kurang dari, lebih dari, ataukah sama dengan. Nah, diketahui suatu persamaan dan syaratnya. Lalu persamaannya ini kita kalikan silang aja ya teman-teman. Lalu kita operasikan di kedua ruasnya sehingga didapatlah 9X sama dengan 25Y. Selanjutnya kita satukan ya teman-teman. Untuk variabel kita satukan di ruas kiri dan yang konstanta kita letakkan di ruas yang kanan. Sehingga didapatlah X per Y sama dengan 25 per 9. Ini bisa aja kita tuliskan seperti ini ya teman-teman. Karena per itu adalah bagi atau perbandingan ya teman-teman. Berarti X banding Y sama dengan 25 banding 9. Itu berarti X 25, Y-nya 9. Maka diperoleh X lebih besar dari Y. Jawabannya yang B. Y. Selanjutnya ini trik cepat cara membandingkan suatu pecahan. Di sini kita ambil angka depannya aja ya teman-teman. Puluhannya aja. 5 per 4 dengan 7 per 6. Lalu kita kalikan silang ya teman-teman. 5 kali 6, 30 itu untuk nilai X-nya. Dan 4 kali 7 itu 28 itu untuk nilai X-nya. Berarti didapatlah X lebih besar dari Y. Yeay. Selanjutnya trik cepat cara kali dan bagi bilangan desimal. Di sini kalau kita kalikan seperti biasa maka akan memakan waktu yang kurang efektif ya teman-teman. Jadi kita kalikan aja angkanya ya teman-teman. Kita abaikan 0 dan komanya terlebih dahulu. Nah, 25 dikali 5, 125. 125 dibagi 5, 25. Jadi untuk menentukan berapa angka di belakang koma jika perkalian itu dijumlah ya teman-teman. Berarti ada 4 angka di belakang koma sehingga didapat 0,0125. Sedangkan kalau pembagian itu angka di belakang komanya itu dikurang ya teman-teman. 4 dikurang 2 berarti 0,25. Yeay. Selanjutnya menentukan nilai X dan Y apakah kurang dari, lebih dari, ataukah sama dengan. Nah, diketahui jika X adalah 27,8% dari 45 dan Y adalah 45% dari 27,8, maka sudah bisa dipastikan X itu sama dengan Y. Karena apa? Karena ini adalah nilainya sama dan sama-sama persen atau per 100. Jadi teman-teman jangan mencoba-coba untuk menghitung manual karena itu akan sangat tidak efisien dan memakan waktu ya teman-teman. Nah, berikut penjabarannya. Pembilang dan penyebut sama ya teman-teman nilainya. Jadi sudah jelas jawabannya adalah yang C. Yeay. Selanjutnya adalah menentukan banyaknya orang yang ikut kerja bakti. Nah, di sini dalam kegiatan kerja bakti 20 orang di sini membawa cangkul, 40 orang membawa arit, 10 orang membawa cangkul dan arit. Jika banyaknya orang yang tidak membawa keduanya 15 orang, maka kita plot-plot ya teman-teman. Yang membawa keduanya itu 10 orang dan tidak membawa keduanya itu 15. Jadi kita cari dulu nih
ada berapa orang yang membawa cangkul dan arit. Yang membawa cangkul itu 20 orang. Jadi 20 orang kita kurang 10 ya teman-teman, karena 10 itu membawa keduanya, membawa cangkul dan arit. Sehingga yang membawa cangkul aja itu 10 orang ya teman-teman, 20 dikurang 10 yang membawa keduanya. Nah, begitu juga yang membawa arit pun sama ya teman-teman. Di sini yang membawa arit itu kan 40. 40 berarti dikurang 10 karena ada 10 orang yang membawa keduanya. Berarti yang membawa arit 30. Jadi tinggal kita jumlahin aja. 10 tambah 30 tambah 10 tambah 15 hasilnya 65. Yang B. Yeay.